Kejadian yang unik ini terjadi di negara Mesir. Dikisahkan seorang pria kota Kairo pinggiran sedang merayu seorang wanita usia senja. Hasan punya tujuan agar suatu saat ia bisa diboyong Oma Jenny pulang ke rumahnya di Inggris. Dia ini punya obsesi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara Eropa. Sayangnya harapan itu sirna karena Oma Jenny keburu meninggal sebelum mereka berangkat menuju tanah Inggris. Curhatlah kemudian ia kepada sohib-sohibnya yang merasa miris melihat Hasan rela ngejabanin segala hal demi bisa keluar dari negaranya. Hasan sendiri jadi pusing karena kini cadangan wanita incaran satu-satunya malah berumur 80 tahun. Amir kemudian menganjurkan agar mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Eldau. Orang itulah yang berhasil mengirim Salama teman mereka untuk menyusup ke negara Italia. Pelariannya terbukti sukses karena si Salama itu masih sering kirim uang kepada emaknya. Di tempat lain terdapat seorang pria paruh baya yang bernama Adel. Hidupnya agak suram karena seumuran itu ia masih saja diomelin oleh istrinya yang sangat cerewet. Hidup Adel yang seorang guru olahraga ini jadi serba tertekan karena dianggap kurang bisa menafkahi. Apalagi setelah ia mendengar bahwa mantan guru sana yang dulu dibilang culun malah berhasil menjadi pelatih sepak bola klub divisi 1. Hasan dengan ditemani Amir dan Said pergi menemui Eldau di pinggiran dermaga. Saat itu Eldau sedang melakukan presentasi tentang prosedur jasa penyeberangan negara yang bisa mereka sediakan. Pertama, calon peserta akan dikirim via mobil sayur lalu ditaburi oleh bubuk kopi. Hal itu dimaksudkan agar mereka tidak tercium oleh anjing penjaga di perbatasan. Lewat perbatasan, mereka akan diturunkan 2 km di luar pantai, di mana di pantai itu nantinya ada sebuah perahu bajak laut yang akan memberikan kode. Setelah itu, mereka harus lari untuk bisa menaiki perahu karet itu yang akan membawa mereka ke tengah lautan. Di tengah perairan, dekat Siprus akan menunggu sebuah kapal yang lebih besar. 3 hari perjalanan harus dilalui dengan kapal picisan ini hingga akhirnya mereka akan sampai di perairan Italia. Nantinya mereka akan diturunkan 1 km di luar pantai. Selanjutnya mereka harus berenang hingga pantai dan harus mengusahakan agar mereka bisa berekspresi seperti orang sedih yang sedang menangis tragis. Apabila mereka kemudian dibawa oleh polisi, jangan lupa untuk bicara dengan logat Syria agar disangka sebagai manusia perahu pelarian negara konflik. Kalau ketahuan pakai logat Mesir, mereka akan dikirim balik ke negaranya. Biaya jasa untuk ikut dalam paket penyusupan itu ternyata 50 juta. Segeralah ketiga orang ini minggat dari meeting tersebut. Di rumah Kapten Adel pada saat makan malam, sang ibu menyampaikan kabar dari tetangga. Ia mendengar bahwa ada lowongan pekerjaan untuk melatih tim sepak bola kaum tunanetra. Tim ini akan berangkat menuju ke Piala Dunia. Adel dan Said anaknya menanggapi hanya dengan ledekan saja, mana ada olahraga semacam itu. Namun melihat Mas Siti yang terlihat sangat serius, mereka pun jadi penasaran untuk melakukan googling. Mereka di sana menemukan footage video pertandingannya. Saat itu mereka masih mengira-ngira bagaimana para pemain ini bisa bermain sepak bola. Mungkin karena bolanya bunyi atau bergetar. Yang jelas posisi kiper diisi oleh satu orang dari kaum non-tunanetra. Said mendorong ayahnya agar coba melamar pekerjaan tersebut. Sementara itu kehidupan Hasan pun tidak kalah bapuk dengan kehidupan yang sedang dijalani oleh Kapten Adel. Diajak nikah sama pacar dia keder karena nggak punya duit. Di rumah ia terus diomeli oleh emaknya. Sang emak sudah kesel lihat anaknya yang udah semi bangkotan itu masih tinggal di rumah nyorangan saja. Sementara dia pun tetap gak mau pergi ke Kuwait untuk jamanin jadi TKW di negara itu. Si Hasan ini kalau lagi gabut kerjaannya nendang-nendang kaleng kosong di tempat kerja. Pekerjaannya yang satpam gedung perkantoran itu membuatnya jadi punya banyak waktu kosong. Ia pun sempat membaca berita mengenai tim sepak bola tunanetra yang akan bertanding ke Piala Dunia. Sama seperti saya, dia pun baru tahu bahwa ada olahraga yang semacam itu. Hangout bersama kawan, Hasan kekeh menyatakan bahwa ia ingin mencari harapan ke dunia barat. Tidak peduli ia dibilang gak bersyukur oleh Said.
Orang ini yang profesinya tukang antar makanan di sebuah resto tetap berusaha menikmati apa yang ia dapatkan di tanah kelahirannya itu. Suatu waktu ia pergi mengantar pesanan ke sebuah kamar hotel. Orang yang mengorder pesanan itu adalah seorang om-om yang terlihat lagi tebleng. Said awalnya cuek-cuek saja sebelum akhirnya seorang cewek muncul di belakang si om ini. Ia pun langsung cabut dan melempar uang tip yang tadi dikasihkan oleh cewek tersebut. Cewek tadi itu adalah mantan istrinya dulu. Seperti biasa, sore itu mereka isi di lapangan bola tempat mereka membunuh waktu. Ketiga orang ini kini merasa sepernasiban butuh chapter baru dalam kehidupan mereka. Kapten Adel akhirnya datang ke kantor klub El Ihsan untuk melamar pekerjaan sebagai pelatih. Diterima oleh Dr. Rauf, sang pengurus klub, ia pun melakukan sesi interview. Kapten Adel ini ternyata punya pengalaman sebagai pemain bola pro sebelum pensiun karena cedera ligamen. Mengenai anggota tim yang mana dari kaum berkebutuhan khusus, Adel pun sudah gak kaget. Di rumah, ia sudah terbiasa mengurus anaknya yang memang seorang berkebutuhan khusus gak sanggup untuk berjalan. Dr. Rauf sepertinya langsung cocok dengan profil Kapten Adel ini. Suatu hari di kantornya, Hasan dan rekan dikagetkan oleh kedatangan dua orang tamu kembar yang mana salah seorangnya adalah kaum tunanetra. Temannya itu kemudian iseng bilang bahwa mereka itu bisa saja saling tukar identitas. Bisa dijadikan alasan keluar dari wajib militer, mangkir dari pengadilan atau lainnya sesuai keinginan. Ucapan itu ternyata membangkitkan sebuah ide di kepala Hasan. Pulang kantor, ia langsung mampir ke warnetnya Amir untuk googling masalah sepak bola kaum tunanetra. Di sana barulah ia tahu tentang klub El Ihsan, klub kaum tunanetra yang sedang bersiap untuk berangkat ke Polandia. Hasan pun datang menyambangi lokasi klub tersebut. Ngintip dia dari samping gang melihat pertandingan El Ihsan yang kini sudah dilatih oleh Kapten Adel. Format yang dipakai adalah semacam sepak bola mini soccer. Dalam pertandingan itu, El Ihsan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Pulang ke rumah, Hasan langsung melatih diri untuk menjadi anggota dari klub El Ihsan. Dia coba mempraktikkan cara main bola tanpa melihat dengan hanya mengandalkan pendengaran. Esoknya, ia mulai membeli aksesoris penyamarannya, kacamata hitam berikut dengan tongkat jalan. Pulang dari sana, sekalian ia latihan akting menjadi seorang kaum tunanetra. Ada sedikit penyesalan karena jadinya dia nggak bisa godain mbak-mbak cakep yang duduk bareng di kursi bus kota. Orang ini ternyata langsung datang ke klub El Ihsan. Nyampe sana, Hasan minta bicara langsung dengan Pak Pelatih. Kepada Kapten Adel, Hasan menyatakan niatan untuk bergabung dengan El Ihsan. Ia bilang bahwa sebelum mengalami kebutaan, dia sering main bola tarkam. Setelah kondisinya sekarang, dia bilang bahwa dia masih suka main bola yang dimasukkan pada kantong kresek. Kapten Adel langsung menyambutnya dan menyuruhnya untuk langsung ganti kostum. Di sana, Hasan dimodali peralatan main bola hingga sepatu-sepatunya. Dengan gaya sok kepleset, ia minta dipapah oleh Rauf masuk ke dalam lapangan. Kapten Adel memperkenalkannya kepada seluruh anggota tim. Kiper dari tim ini memang dari kaum non-tunanetra, orangnya bernama Hogan. Hasan disambut dengan hangat layaknya rekan sepernasiban. Bola yang dipakai memang dimasukkan sesuatu sehingga menimbulkan bunyi. Pendengaran adalah senjata utama dari permainan olahraga ini. Datang pula hari itu seorang wartawan majalah yang tertarik melakukan peliputan. Setelah melakukan latihan, Tante Enggi sang wartawan ini diperkenalkan kepada semua anggota. Nyampe rumah, Hasan bersikap seperti biasa saja. Saat itu ia masih merahasiakan kegiatan barunya kepada semua orang. Ia pun jadi kaget ketika emaknya mempreteli semua perabotan yang ia pakai untuk menyamar sebagai pemain bola. Kacamata hitam dan penutup mata yang sebelumnya tidak pernah ia pakai. Hasan sangat fokus dengan misinya, ia bahkan mulai mengacuhkan Sarifah yang mengajaknya singgah mumpung ibunya sedang keluar kota. Latihan pun terus dilanjut, Mr. Rauf mulai menjelaskan aturan mainnya kepada Tante Enggi. Salah satunya adalah teriakan "Foy" jika hendak maju mendekati bola. Foy adalah bahasa Spanyol yang artinya "I am coming". Hal itu dimaksudkan agar menghindari terjadinya tabrakan.
Tentang penggunaan penutup mata, itu dimaksudkan untuk menyamaratakan derajat pandangan karena orang tunanetra tidak semua pandangannya ngeblank total. Selepas latihan itu, Kapten Adel yang menyukai skill Hasan langsung mengajaknya untuk berangkat bersama tim. Namun belum menuju ke Polandia, melainkan ke negara Kenya untuk melakukan pertandingan kualifikasi leg kedua. Hasan pastinya senang dan menyambut baik ajakan itu. Sehabis latihan, ia pun jadi objek kepoan dari Tante Angie. Hasan menjelaskan kesehariannya yang cuma duduk saja di dalam rumah, dengerin radio sembari gak lupa sholat 5 waktu sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Nyampe rumah, dia langsung hahi lagi bersama Besti dan sohib terdekatnya. Gak nyangka dia bahwa saat itu Kapten Adel lagi duduk di kursi belakang. Ketika Hasan melihatnya, segera ia pun berakting seperti seorang pemain Elisan hingga berakhirnya tayangan film di bioskop itu. Hasan langsung kasih instruksi kepada Amir dan Said untuk memapanya keluar teater. Di sana, Kapten Adel sudah ngejanteng lalu mencegatnya. Pak pelatih langsung menyapa dan mengajaknya bercengkrama. Untuk memupus kecurigaan, Amir dan Said kemudian bilang bahwa mereka menceritakan adegan yang terjadi dalam film biar Hasan bisa ikutan ketawa-ketawa. Pamitlah kemudian mereka, Hasan janji bahwa di luar ia akan menjelaskan segalanya. Di dalam mobil barulah Hasan memapar semua rencananya dengan menyamar sebagai orang tunanetra bersama klub Elisan. Teman-teman Hasan kasih jempol buat trik musangnya yang sangat cerdik itu. Mereka mendoakan agar Hasan bisa sukses dalam misinya tersebut. Hasan pun mulai packing dan tidak lupa ia menyelipkan satu buah silet. Malam itu ia berangkat menuju markas Elisan di Sharm el-Sheikh untuk bergabung bersama rombongan. Dari sana rombongan ini berangkat dengan bus menuju bandara. Masuk ke dalam bandara, Kapten Adel menyerahkan semua paspor pemain. Dari semua paspor itu, hanya milik Hasan yang kemudian dipertanyakan. Petugas menanyakan surat pengecualian agar tidak ikut wajib militer. Setelah dilihat, ternyata dalam surat itu tidak ada keterangan bahwa dia penyandang tunanetra. Hasan berkilah bahwa dirinya mengalami kebutaan itu baru pada waktu 2 tahun terakhir saja. Karena gak enak untuk terus mempermasalahkan, petugas ini pun langsung meng-ACC paspor Hasan. Di dalam pesawat, Hasan yang baru kali pertama terbang ini gak bisa nahan gatal ngintip pemandangan di luar jendela. Kelakuannya itu kelihatan sama Kapten Adel. Tiba di bandara kota Nairobi, urusan lebih lancar dari momen keberangkatan. Perasaan Hasan mulai berangsur lega. Pada waktu menjelang pertandingan saat pelatih memberikan kalimat pemicu semangat, Hasan merobek lapisan dalam penutup matanya dengan silet yang ia bekal. Ketika pertandingan berlangsung, klub Elisan ternyata jadi bulan-bulanan tim tuan rumah. Klub Mesir ini terancam gak lolos ke Piala Dunia. Dimasukkanlah kemudian Hasan yang sedari tadi terus duduk di bangku cadangan. Pemain yang baru pertama kali main di pertandingan resmi ini langsung lancar melakukan dribbling dan berhasil mencetak gol. Elisan butuh 2 gol lagi agar bisa lolos ke Polandia. Karena taruhannya adalah masa depan pribadi untuk bisa sampai di tanah Eropa, Hasan pun gak mau banyak basa-basi. Peluang berikutnya langsung ia ciptakan untuk terjadinya gol ketiga. Peluang berikutnya ia dapatkan dan Hasan langsung berakselerasi menuju kotak penalti lawan. Hasan menabrakkan diri pada bek musuh yang tidak menghindar mendengar ucapan foul. Elisan mendapatkan tendangan penalti. Tendangan yang tadinya hendak diambil oleh Farag langsung ia ambil alih. Dengan kondisi palsu ditambah dengan penutup mata yang sudah dirusak, mustahil bagi Hasan kalau tidak berhasil mencetak gol. Penalti itu sukses dilakukannya, Elisan menahan imbang tim tuan rumah dan berhasil lolos ke Piala Dunia di Polandia. Selepas pertandingan di kamar hotel, ia kedatangan Kapten Adel ke dalam kamarnya. Pak pelatih ingin mengajaknya bicara secara private. Ia menyatakan senang dengan penampilan Hasan tadi, namun untuk selanjutnya, Mr. Adel tidak akan lagi membawanya masuk ke dalam tim. Kapten Adel menyatakan bahwa dia tidak ingin ada penipu di dalam timnya.
Dari awal ternyata dia sudah curiga kepada Hasan, ditambah lagi ketika mereka bertemu di dalam bioskop. Setelah itu adalah momen di dalam pesawat. Kapten Adel meminta Hasan agar mengaku saja, toh dia berjanji tidak akan membocorkan hal itu kepada siapapun. Mendengar bahwa ia akan dipecat, Hasan pun langsung protes keras. Pak pelatih ia anggap tidak tahu diri, kalau bukan karena effortnya tadi, Elisan tidak akan jadi berangkat ke Polandia. Hasan bilang bahwa ia hanya sekedar ingin tiba di Eropa saja. Setelah Polandia, Hasan menjamin bahwa Kapten Adel tidak akan lagi dipusingkan oleh kehadirannya. Keduanya akhirnya melakukan perjanjian, sekalian Kapten Adel meminta Hasan untuk memenangkan kejuaraan. Ia janji akan tutup mulut kepada siapapun. Kebetulan, sang pelatih pun mengejar kemenangan demi jaminan masa depannya. Pulang ke kampung halaman, mereka pun melakukan hajat kecil-kecilan. Karena terlalu semangat dieluk-elukan sebagai pahlawan, Hasan kemudian menaruh gelasnya dengan tanpa meraba-raba. Hal itu terlihat oleh Tamer sang penjaga gawang. Orang itu langsung jadi curiga kepada Hasan. Sepanjang malam, ia tidak lepas mengamati pergerakan si kumis ini. Esok harinya, rumah Hasan kedatangan seseorang yang tak terduga. Tante Angie datang dan diterima oleh Ma Aminah. Mbak wartawan ini ingin melihat keseharian sang bintang dari Elisan. Hasan pastinya jadi gelagapan. Segera ia menyuruh Angie untuk masuk dan meminta emaknya untuk ikut alur saja bahwa ia akan pura-pura jadi orang tunanetra. Lewat Angie, Ma Aminah jadi tahu bahwa Hasan kemarin pergi bertanding sepak bola kategori tunanetra. Selepas Angie pergi, Mama ini langsung mendapat anaknya yang tak tahu diri itu. Hasan kemudian memaparkan alasannya, lalu meminta agar ibunya ini mendoakannya saja agar ia bisa sampai di Polandia. Malam itu, klub Elisan kedatangan tamu dari Federasi Sepak Bola Mesir yang memberikan selamat atas keberhasilan klub tersebut masuk ke kejuaraan dunia. Sepanjang momen tersebut, Tamer tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya, ia terus memantau Hasan. Sebagai seorang playboy gang sempit, Hasan gak bisa menghindar dari mendekati Angie. Dengan alasan karena hafal aroma parfumnya yang wangi, Hasan mendekati lalu mulai melempar kalimat-kalimat sakti. Aksinya itu langsung dihentikan oleh Kapten Adel. Sekalian Pak pelatih ngasih warning agar Hasan mulai waspada karena Tamer kini mulai curiga. Mendapatkan gelagat bahaya itu, Hasan dan rekannya jadi terfikirkan untuk sekalian menjegal kiper tersebut. Amir mengusulkan agar Hasan meracunnya saja lalu melemparnya ke Laut Merah. Hasan tentu saja tidak ingin melakukan pembunuhan, dia hanya sekedar ingin melukainya saja. Asalnya Said yang didesak agar mau menabrak Tamer, namun orang ini menolak melakukannya. Amirlah kemudian yang maju menawarkan diri. Ia akan menghajar Tamer dengan meminjam motornya Said, namun dengan imbalan bahwa nantinya dia yang harus menjadi kiper pengganti. Hasan harus bisa mengaturnya kepada Kapten Adel. Pulang ke rumah, Hasan sudah kembali menemukan Angie bersama ibunya. Kali ini Angie cuma mampir saja, basa-basi bentar, ia pun langsung berangkat pulang. Kini balik ibunya yang ingin ngambil Angie sebagai mantu. Hasan ia suruh agar mau berbaik-baik kepada wanita itu. Rencana penyergapan Tamer pun dibahas di sebuah kafe. Sang kiper ini selalu menjadi yang pertama untuk pulang setelah melakukan latihan. Kalau pulang, dia selalu lewat jalan belakang. Nanti saat ia mulai keluar dari ruang ganti, Hasan akan melakukan miss call dan di saat itulah Amir sudah harus siap untuk melakukan serempetan. Setelah melalui persiapan yang matang, hari itu mereka bersiap untuk mencelakai Tamer. Sang kiper yang non-tunanetra ini pastinya selalu yang paling cepat mandi dan ganti baju. Ketika ia mulai keluar, Hasan langsung menelepon Amir. Ketika Tamer mulai muncul di mulut jalan, Amir langsung gaspol, namun ternyata yang ia lakukan tidak hanya serempetan saja, namun memukul orang itu dengan tongkat. Teriakan Tamer yang kesakitan langsung membuat heboh semua orang. Hasan pun langsung dimarahi oleh Kapten Adel karena telah bertindak berlebihan. Datanglah kemudian Dr. Rauf memberitahukan hasil pemeriksaan. Cedera Tamer ternyata sangat parah, tulang lututnya patah sampai harus dipasangkan engsel. Pak dokter ini langsung menyerang Hasan dengan pertanyaan yang menyudutkan. Dia curiga bahwa di timnya ada orang yang ingin menyingkirkan kecurigaan.
Sebagai dokter, Mr. Rauf ini ternyata sudah tahu soal kebohongan Hasan melihat dari bola matanya yang terlihat masih hidup. Namun alih-alih menghukum, dia malah nagih uang sogokan. Dokter Rauf bersedia tutup mulut asalkan Hasan mau memberinya sejumlah uang. Dia sudah mengerti bahwa Hasan ingin kabur ke Polandia. Yang bikin kaget Hasan dan Adel, ternyata di tim mereka sudah ada 2 orang lain yang juga pura-pura buta. Hasan disuruh setor uang 50.000 pound jika ia ingin dibawa menuju ke Polandia. Dokter Rauf belak-belakan saja bahwa ia pun sama-sama ingin cuan. Pada saat itu, sekalian Hasan bilang bahwa ada 2 orang lagi yang ingin dibawa berangkat ke Polandia. Dokter Rauf oke-oke saja asalkan mereka bisa setor uang maharnya saja. Keempat orang ini kemudian melakukan pertemuan rahasia di sebuah tempat di luar kota. Hasan mengungkap bahwa ia nggak punya uang sebanyak itu, demikian juga dengan 2 orang temannya. Said kemudian terfikirkan sebuah ide. Ia cerita tentang kondisi di restonya bahwa hari Kamis tempat mereka selalu padat dengan pelanggan. Satu malam itu, minimal resto tersebut berhasil mengantongi uang 100.000 pound. Menjelang tutup toko, Haji Tarek sang pemilik resto biasanya selalu membawa uang itu sekalian dengan 1 kilo daging iga untuk ia bawa ke rumah istri mudanya. Said kasih usul agar mereka merampok Haji Tarek di tengah jalan. Malam itu ketika Kapten Adel sedang menikmati makan malam bersama keluarga, Hasan lalu menelepon memintanya untuk segera menelepon resto. Kapten Adel pun berbicara dengan Haji Tarek. Dia menelepon seperti seorang abah-abah yang hendak memesan paketan untuk hajat, namun ternyata cuma cek harga saja. Maksud dari telepon itu agar Haji Tarek yang sudah bersiap pulang bisa terjeda sebentar, di mana di luar Hasan memotong selang bensin pada mobilnya. Ketika Hasan beres, Kapten Adel pun tutup telepon, membiarkan Haji Tarek langsung keluar dari resto. Mobil Mercy jadul ini langsung diikuti oleh trio kuek-kuek dari belakang. Mereka berharap mobil ini akan mogok di sebuah tempat, dan saat itulah mereka akan melakukan perampokan. Setelah beberapa waktu perjalanan, mobil akhirnya ngebul juga dan mogok di sebuah lokasi yang sepi. Namun ternyata lokasi itu adalah sebuah kawasan cadas, di mana di sana 2 orang begal sudah duluan melakukan pencegatan. Trio kuek-kuek terpaksa harus bertarung dulu dengan 2 orang preman gaek itu sebelum akhirnya mereka menghajar Haji Tarek lalu merampas tasnya yang penuh berisi uang. Hitung punya hitung, didapatkan sekitar 110.000 pound yang didapat dari kantong Mr. Tarek. Kondisi sudah aman, ketiganya optimis bisa berangkat ke Polandia. Telepon kemudian datang dari Angie. Hasan langsung akting jadi orang yang alim. Mbak wartawan yang selalu apes dalam percintaan ini sekarang sudah mulai nyaman dekat dengan Hasan yang terkesan sangat soleh. Angie mengajak Hasan untuk menonton sebuah konser karena ia sangat tahu bahwa si Mas Cumis ini doyan sekali dengan musik. Hasan tidak mungkin menolak ajakan itu. Esok harinya terlebih dahulu mereka harus bertemu dengan Dokter Rauf untuk menyetor uang mahar berangkat ke Polandia. Namun ternyata yang mereka setorkan cuma setengahnya saja. Dokter Rauf pastinya langsung keberatan. Yang tidak ia duga, penyetoran uang sogokan itu ternyata direkam oleh Kapten Adel dari sebelah atas. Kini balik Hasan yang melakukan ancaman akan menyebar video tersebut jika Pak Dokter tidak mau menerima mereka. Pak Dokter pun akhirnya tidak berkutik, kalah dia diakali oleh seorang preman gang. Sisa dari uang itu ternyata memang mereka butuhkan untuk mengurus paspor Amir dan Said yang juga sama sekali belum pernah naik pesawat. Urusan lancar jaya, malamnya Hasan langsung menjabani ajakan Angie. Hari-hari kemudian dilalui menjelang keberangkatan, Amir dan Said langsung melakukan latihan, sementara itu Hasan sendiri makin dekat dengan Angie. Suatu malam, Simba ini memaksa untuk mengantar Hasan masuk ke dalam rumah. Ternyata ada sebuah kejutan yang ingin ia kasihkan kepada Hasan. Angie menghadiahkan sebuah jam getar kepada Hasan agar ia nggak lupa kasih waktu untuk dirinya. Mendapatkan persembahan dengan kata-kata yang makceleb itu, Hasan yang sebelumnya selalu tahan diri, kini mulai tidak terkontrol. Ia buka matanya lebar-lebar, bersiap untuk nyapluk mbak-mbak ini. Hal itu justru malah bikin Angie jadi soak. Kini ia jadi tahu bahwa Arjuna bercumis ini ternyata adalah seorang penipu. Kalau saja bukan karena Ma Aminah, Angie bakalan menebar berita itu kemana-mana.
Dia pun langsung pergi dan meminta agar Hasan tidak meneleponnya lagi. Menjelang keberangkatan, Kapten Adel yang sempat bimbang ternyata mendapatkan dukungan moral dari anaknya. Umar ternyata telah mendengar percakapannya dengan Hasan. Sang pelatih ternyata ada rencana juga untuk nggak balik ke negaranya. Umar mendorong ayahnya untuk melakukan hal itu karena ia yakin bahwa ibunya sama sekali nggak akan ambil pusing. Suatu hari kelak jika ayahnya itu sudah settle di luar negeri, Umar akan pergi untuk menyusulnya. Setelah pamitan kepada ibunya yang dengan berat harus melepas anaknya agar punya masa depan di luar negeri, berangkatlah kemudian rombongan ini menuju ke Polandia. Sempat mereka mengalami kendala bahasa di bandara, namun akhirnya dengan mulus mereka pun bisa lolos dari pemeriksaan. Kelima orang yang tunanetra palsu langsung pesta pora di kamarnya tanpa peduli dengan keberadaan anggota yang lain. Datanglah kemudian Dr. Rauf mendaprat mereka. Mereka ia suruh jaga kelakuan dulu hingga berakhirnya momen kejuaraan. Kapten Adel kemudian mengajak mereka untuk makan dan gabung bersama para anggota lainnya. Di sana mereka melihat Farag yang betapa bersyukur bisa sampai di level itu setelah melewati perjuangan yang tidak kenal lelah. Kapten Adel menyuruh kelima orang palsu ini agar setidaknya mereka mau berjuang dulu demi mereka yang benar-benar mengalami kebutaan. Malam harinya alih-alih tidur nyenyak, Hasan dan Said malah galau menyambut pertandingan besok. Hasan cerita bahwa nantinya ia akan kabur ke Jerman untuk numpang kepada seorang teman. Said sendiri berencana kabur ke Italia karena di sana ia punya teman yang kerja di resto domba guling. Seperti yang telah diinstruksikan untuk jaga sikap, esok paginya 3 sekawan penipu ini sudah langsung setor muka ke hadapan Pak Pelatih. Menjelang keberangkatan itu, mereka masih menunggu kehadiran Farag. Karena lama menunggu, akhirnya Kapten Adel inisiatif memeriksa ke dalam kamar. Barangkali saja mereka mengalami masalah. Namun ketika pintu kamarnya diketuk, dia sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Mbak staf hotel yang kemudian harus membukakan kamar itu dan kamar tersebut ternyata sudah dalam keadaan kosong. Kaget jadinya Kapten Adel, ia pun langsung masuk untuk memeriksa. Di sana ia menemukan secari kertas yang membuatnya langsung merasa terhenyak. Dengan gontai, ia menyerahkan surat itu kepada yang lainnya. Surat itu berisi pesan singkat bahwa ia telah kabur meninggalkan tim. Orang-orang pun jadi khawatir karena kalau Farag tertangkap, mungkin saja mereka pun akan ikutan kena seret. Oleh karenanya, sebelum panitia dengan keamanan datang menjemput tim, mereka pun memutuskan untuk duluan kabur. Kaburlah kemudian oknum-oknum ini keluar dari area penginapan tanpa mau melihat ke belakang lagi. Kemana mereka pergi nggak peduli, toh mereka sudah berada di tanah Eropa yang telah mereka idam-idamkan. Kabar mengenai insiden kaburnya anggota tim itu kemudian menjadi berita yang heboh karena polisi Polandia pun tidak berhasil menemukan mereka. Anggota tim yang tinggal di lokasi tetap lanjut mengikuti jalannya turnamen. Mereka sempat sekali menang namun gugur di pertandingan kedua. Ironisnya, yang menjadi pemenangnya dari kejuaraan dunia itu adalah sebuah klub asal Mesir lainnya. Adapun keberadaan para pelarian itu tidak pernah diketahui lagi, kecuali Kapten Adel yang kemudian menjadi narator dari cerita ini. Dia sendiri saat itu langsung kerja menjadi koki di sebuah resto. Yang sempat ia ketahui adalah Hasan, namun tidak dengan ketemu langsung, melainkan dari sebuah situs porno di sebuah web. Dalam web itu, ia dikenal dengan julukan sebagai si Kobra Kairo. Yang bikin Kapten Adel paling kesal dan penasaran adalah Farag dan istrinya, sang penipu dari semua penipu di antara mereka. Tidak hanya berhasil menipunya dan para pemain, namun juga Mr. Rauf yang nyata-nyata seorang dokter. Kalau ada kesempatan bertemu, pengen rasanya dia kasih sedikit sentilan di salah satu bijinya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.